Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat malam untuk teman-teman akuntansi 2020. Perkenalkan, nama saya Budi Yulianto. Saya dari kelompok 2. Dan pada hari ini saya akan membahas bab 9 mengenai strategi pemasaran dalam bisnis. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan produk maupun jasa kepada masyarakat. Strategi pemasaran juga dapat dimaknai sebagai rentetan usaha yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam suatu bisnis, ada 3 faktor yang merupakan penentu harga jual barang dan jasa, yang meliputi produksi, pemasaran, dan juga konsumsi. Sehingga dapat dikatakan juga pemasaran sebagai penghubung antara produsen dan juga konsumen. Strategi pemasaran itu ada 4. Pertama, terdapat standar penilaian prestasi kerja anggota pada bidang usaha maupun perusahaan. Dengan standar ini, maka pengawasan kualitas dan mutu bisa semakin efektif. Selanjutnya yang kedua, sebagai alat bantu dalam meraih berbagai tujuan perusahaan dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Yang ketiga, untuk mengatur jalannya bisnis sehingga koordinasi tim pemasaran bisa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan target. Yang terakhir, akan meningkatkan motivasi pada bisnis yang tengah dilakukan. Strategi pemasaran mengharuskan para pelaku bisnisnya agar bisa memperkirakan jalannya bisnis pada masa yang akan datang, serta bisa memberikan semangat usaha sehingga bisnis bisa berjalan dengan optimal. Tujuan dari strategi pemasaran berdasarkan pada ulasan di atas meliputi: pertama, menjadi kegiatan dalam pengembangan kemampuan bisnis agar bisa melakukan adaptasi. Yang kedua, untuk dasar pemikiran dalam mengambil keputusan pemasaran. Yang ketiga, dipakai untuk media ukur dari hasil pemasaran berdasarkan pada standar prestasi yang telah ditentukan. Yang terakhir, supaya tim pemasaran bisa meningkatkan kualitas koordinasi di antara individu-individu di dalamnya. Elemen penting dalam membangun strategi pemasaran, atau biasa kita sebut juga dengan marketing mix. Marketing mix adalah kumpulan variabel marketing atau bauran pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan marketing pada pasar yang ditargetkan. Istilah ini pertama kali dikenakan oleh Neil Borden. Ini orangnya. Beliau adalah profesor marketing Harvard pada tahun 1948. Pada saat itu, Neil Borden baru mengenalkan istilah, tapi belum menyusun komponen yang ada di dalam marketing mix. Sehingga pada tahun 1960, Jerome McCarthy baru memperkenalkan 4 variabel utama marketing mix, yaitu product, price, dan juga promotion, atau yang kita sebut dengan 4P. Yang pertama yaitu produk. Apa sih maksudnya produk? Maksudnya produk itu adalah apa saja yang bisa diproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang. Bisa dalam bentuk jasa, barang, atau produk virtual. Di era digital ini, produk tidak terbatas pada bentuk fisik maupun jasa. Kita juga bisa menciptakan produk virtual seperti website, aplikasi, dan semacamnya. Produk mengacu pada produk dan layanan yang ditawarkan bisnis
keputusan produk meliputi fungsi pengemasan, tampilan, garansi, kualitas, dan lain-lain. Saat memikirkan suatu produk, pertimbangkan fitur utama, manfaat, serta kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lanjutnya untuk P yang kedua, price atau harga. Dalam hal ini mengacu pada strategi penetapan harga untuk produk dan layanan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pelanggan. Keputusan penetapan harga tidak hanya mencakup harga jual, tetapi juga diskon, pengaturan pembayaran, persyaratan kredit, dan layanan pencocokan harga apapun yang ditawarkan. Saat menentukan strategi penetapan harga, penting untuk mempertimbangkan posisi bisnis di pasar saat ini. Misalnya, jika bisnis diiklan sebagai penyedia peralatan mekanis kualitas tinggi, harga produk harus mencerminkan hal itu. Yang ketiga, place atau tempat adalah lokasi fisik di mana tempat berjalannya bisnis atau kanal distribusi untuk mencapai target pasar. Sebuah bisnis memerlukan lokasi penjualan yang ideal untuk menjangkau target pasar dengan mudah. Tempat mengacu pada tempat produk atau layanan bisnis dilihat, dibuat, dijual, atau didistribusikan. Intinya, keputusan tempat dikaitkan dengan saluran bisnis dan cara pencapaian produk pada pelanggan utama yang ditargetkan. Penting untuk mempertimbangkan berapa mudah akses produk atau layanan dan memastikan bahwa pelanggan dapat dengan mudah menemukan Anda. Maksudnya di sini, jika kita menjual peralatan olahraga, tentunya kita berjualan atau membuka toko dekat dengan sarana olahraga tersebut, sehingga pelanggan bisa dengan mudah mencari kita karena posisi kita sangat strategis dengan apa yang kita targetkan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada promotion atau promosi adalah segala upaya untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan produk. Maksudnya brand awareness di sini adalah pelanggan bisa dengan mudah tahu produk kita. Promosi dapat dilakukan menggunakan berbagai macam media, dari website, media sosial, surat kabar, radio, televisi, digital ads, media online, video online, hingga podcast. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab 9. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun yang ingin ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar di e-learning ya. Assalamualaikum.